Saya masih punya target bahwa di umur 100 saya masih bisa bench press 80 kilo. Aset saya yang ada pelan-pelan saya jual dan saya nikmati hidup. Nikmatin hidup. Ya. Oke. Dan anak-anak ini biarkan mereka maju dengan bisnisnya masing-masing. Jadi dibiarkan mereka. Jadi prinsip saya tidak mau membagi harta kepada anak. Tapi yang saya tinggalkan adalah kepintarannya saja. Jadi Bapak tidak mau membagi harta kepada anak dan yang mau dibagi apa Pak? Karena itu saya yang cari, harus saya nikmati. Nanti ada sisa baru buat mereka. Pak Au, saya lihat hidup Bapak itu interesting banget. Tadi udah muter-muter ke rumahnya Pak Au. Saya lihat ada gym, ada tempat karaoke. Belum lagi saya ngelihat juga Bapak waktu beberapa video bisa sampai off-road dan lain-lain. Itu gimana sih Pak? Sebetulnya kan kalau kita bicara pengusaha sukses itu kan waktunya biasa sibuk padat banget Pak. Tapi kok Bapak bisa ada waktu untuk melakukan banyak hal gitu di usia Bapak sekarang ini. Kuncinya apa tuh bisa begitu enjoy life? Ya semuanya kan ini permainan time management aja ya. Jadi memang di segi time management saya agak baik lah ya. Bahkan sebetulnya agenda-agenda yang banyak dipakai orang ini, itu adalah ciptaan saya. Zaman dulu tuh nggak ada yang namanya perencanaan bulanan, mingguan, harian. Itu sistem itu saya yang bikin. Oh gitu? Iya. Jadi agenda-agenda yang sekarang jual di banyak pasaran, itu ciptaan saya sebetulnya. Wow. Cuman waktu itu saya nggak saya bisniskan, cuman dipakai orang. Jadi dari segi time management saya cukup baik lah. Jadi saya selalu mengatur waktu, bukan waktu mengatur saya. Jadi Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain sudah pasti. Jadi Bapak udah ada jadwal Bapak selama sebulan ke depan udah ada? Sudah ada. Dan sebetulnya nggak susah. Senin aktivitasnya apa, Selasa apa, itu dikelompokin dulu. Jadi nggak ngacak gitu. Jadi dijadikan rutinitas. Kalau namanya olahraga pasti setiap pagi jam 6 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 9 pasti jam makan sampai jam mandi. Setelah itu jam 9 pasti berangkat ke kantor. Jadi dibikin jadi rutin. Dibikin rutin? Bikin rutin. Paling mungkin ada perubahan, ya tinggal adjust sedikit-sedikit aja. Nah kalau buat banyak orang di luar sana yang bilang, aduh saya nggak ada waktu nih, itu pesan Pak Au gimana tuh? Itu alasan karena dia tidak bisa ngatur waktu aja. Padahal kalau dia bisa ngatur waktu, harusnya nggak ada masalah sih. Kan waktu kita yang ngatur. Mau jam berapa bangun, mau jam berapa makan, mau jam berapa pergi, kan kita yang memutusin. Bukan orang lain loh. Tuh denger tuh guys. Jadi waktu kan kita yang ngatur ya sebetulnya. Betul. Ya. Jadi alasan nggak ada waktu itu mah bagi orang-orang yang mencari kebenaran saja. Nah mungkin juga akan ada yang bilang begini nih Pak. Bapak kan enak Pak Au bos. Kalau kita karyawan atau anak buah kan gimana tuh? Nah karyawan kan jam kerjanya, sebenarnya karyawan lebih gampang. Jam masuknya udah pasti. Jam pulang udah pasti. Bisa ya? Bisa kan? Harusnya bisa dong. Hari Sabtu dia libur, hari Minggu dia libur. Dia bisa ngatur sendiri kok. Sabtu Minggu buat keluarga. Senin sampai Selasa, sampai Jumat, jam sekian ke kantor, jam sekian pulang.
sudah waktunya sudah pasti lebih enak sebetulnya. So guys, jangan banyak alasan. Ngatur waktu harus benar, time managementnya. Harus dikelompokin. Ada prioritas ya Pak ya? Betul. Ada prioritas, ada second prioritas, ada yang nanti kalau senggang baru dikerjain. Memang pekerjaan itu harus dikelompokin. Jadi kalau Pak Au aja yang punya pabrik sampai puluhan bisa ngatur waktu, harusnya Anda yang kalau hanya baru punya bisnis 1 atau 2, ya pasti bisa lah. Dan ya salah satu kata kunci untuk time management adalah kita harus berani percaya sama orang. Berani Percaya sama orang. Jadi kerjaan yang ada kita percayakan ke orang. Jangan semuanya dikerjain sendiri. Itu penting tuh. Kalau kita kerjain sendiri, kapan kita punya waktu ya kan? Memang di dalam perjalanan ada anak buah yang nakal. Ya itu udah rumlah lah. Kasuistis, nggak usah kita jadikan generalis, tapi itu hanya sifatnya sekali-sekali. Jadi artinya ya kita percayakan kepada orang, sekali-sekali ditipu anak buah mah rumlah aja lah. Gimana tuh Pak bisa percaya dengan anak buah? Apa kuncinya supaya kita bisa menemukan seseorang yang bisa kita percaya? Karena ini masalah banget buat para pembisnis di luar sana. Biasanya sih saya sama anak buah tuh deket. Jadi ya kalau bisa dijadikan seolah-olah teman, sehingga dengan kedekatan ini kita bisa baca. Kira-kira anak bener apa enggak gitu loh. Jadi lebih bisa ketebak lah. Dan kehidupan sehari-harinya ke monitor kan. Jadi sebetulnya kedekatan inilah yang mungkin mengurangi juga niat-niat mereka itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dengan dekat mereka ada masalah, dia juga cerita. Bicara dekat dengan anak buah, sedekat apa sih Pak? Seperti apa sih? Karena kan saya sih sering sekali dengar pengusaha bilang gini, saya itu sama anak buah, saya anggap dekat, saya anggap seperti keluarga. Tetapi tantangannya, anak buahnya nggak nganggap dia seperti keluarga. Atau nggak merasa dekat. Ya mungkin karena dia bosi kali ya. Jadi ya sama anak buah ya kalau sebisa mungkin lah kita mengkondisikan anak buah itu ya seperti anak kita sendiri ya. Semakin bisa, makin berarti semakin efektif kedekatannya. Tapi kalau kita misalnya contoh aja kita di jalan kita ketemu, kita negor aja suruh dia nanya mau kemana, ngajak dia naik mobil. Kalau kita tidak bisa melakukan itu kan, itu bukan seolah seperti anak kan. Jadi ya harus ciptakan kondisi dan situasi seolah kita ini sudah menjadi bapaknya dia. Tapi memang tidak gampang. Semakin bisa berarti semakin dekat kita sama dia. Jadi ya saya memanage anak buah sih lebih sifatnya kepada kekeluargaan. Jadi nanti kalau satu saat kalau misalnya Pak Yudi ke pabrik bisa diwawancarain satu persatu. Saya penasaran nih, sedekat apa sih Pak Au? Kedekatannya boleh ditanya apakah dia dengan ini seperti di sini Pak Arman ya kan bisa ditanya gimana sih gitu. Boleh nanti ya guys. Satu saat saya akan ngetes nih, bener dekat atau jangan-jangan cuman merasa dekat aja, penasaran kan? Ya, karena banyak pengusaha luar sana bilang deket-deket, tapi anak buahnya nggak nganggap dia keluarga juga, Pak. Bahkan kalau ke saatnya ya udah jam kerja ya udah cepet kabur kan, begitu. Ya. Memang ada anak buah yang kita dekat juga udah jamnya dia pulang itu kan hak dia untuk pulang. Kita juga nggak bisa salahin sih. Ya kan dia kan juga punya keluarga. Dia mau pulang udah waktunya pulang. Tapi ya karena kedekatan kita kadang-kadang juga ada lah anak buah yang royal. Dia lebih mementingkan pekerjaan ada dia beresin dulu baru dia pulang. Ada juga yang begitu. Tanggung jawab ya. Tapi kalau dia tenggo itu adalah hak dia. Kita nggak boleh mempersoalkan nggak apa-apa. Karena banyak juga pengusaha kan di luar sana kan nggak suka tuh kalau anak buah pulang tenggo. Itu sebetulnya nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Ini hak dia pulang kok. Dia kan juga punya keluarga. Mau penasaran? Apa sih hal paling gila yang Bapak pernah beli, Pak? Kan pengusaha sukses biasanya punya apa sih hal gila gitu yang Bapak pernah beli? Waktu 2015 lah, saya membeli tanah seluas 3.000 meter di sini dan membangun rumah ini.
Dan waktu itu ya dengan satu niat, saya pengen bikin rumah yang termewah, terbaik di Kota Bogor. Dan memang terbukti rumah ini pada saat itu di 2005 waktu itu. Ya, tahun 2005 berdiri rumah ini sehingga saat itu memang di Kota Bogor rumah yang terbaik itu adalah di Rancamaya. Ini dari tahun 2005 nih. Iya betul. Ya, jadi bisa dibayangkan dulu saja rumah ini semewah ini dan dibangunnya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Karena detailnya itu loh. Jadi kalau Anda ada kesempatan ke sini bisa ngelihat bahwa ini kayak rumah di Eropa, bukan di Bogor ini. Betul. Ya. 5 tahun bikinnya. Betul. Dan Bapak yang ngerancang setiap detailnya, Pak. Kalau detailnya memang saya pakai arsitek dari Singapura, tapi mengenai furniture-nya, interiornya, landscape-nya saya tangani sendiri. Sendiri ya, hampir semuanya ya. Iya. Oke, kita ngopi dulu. Ini juga jarang nih ngeliat ayam kayak gini. Iya. Wow. Saya lihat di bajunya ada YOLD. Yolt Indonesia. Dan apa sih itu, Pak? Oke. Yolt ini sebetulnya singkatan dari Young and Old. Young and Old. Jadi orang tua, artinya orang tua di sini adalah orang yang sudah usianya 55 atau 60 tahun ke atas. Yang seharusnya dia sudah pensiun, tapi dia masih tetap aktif dan berkarakter jiwa muda. Berkarakter jiwa muda. Nah, orang-orang inilah disebut kelompok atau komunitas Yolt. Oke. Dan memang di Eropa komunitas ini sudah banyak. Di Eropa banyak? Banyak di Eropa, di Australia, di Inggris, di luar negeri lah. Orang-orang tua yang masih aktif dan mereka itu mementingkan kesehatan dan kebahagiaan, itulah kelompok Yolt. Di Indonesia Bapak yang bikin? Di Indonesia saya mungkin bukan pertama apa tidak, saya nggak tahu. Tapi justru Yolt ini saya belum pernah ketemukan di Indonesia. Tapi merek Yolt ini sudah saya daftarkan. Karena di belakang Yolt ini nanti akan muncul bisnis yang luar biasa. Ya, nanti beberapa tahun ke depan bisa lihat bahwa Yolt itu seperti apa. Bisnisnya apa sih? Nah itu rahasia perusahaan. Oke. Jadi nanti dalam 3 tahun ke depan saya akan wawancara Pak O lagi nih karena rahasianya akan kebongkar. Ya kita tahu ya orang tua kesepian banyak. Betul. Orang tua banyak duit banyak. Betul. Ya kan ini kan pasar sebetulnya. Yes. Ya jadi saya melihat ini peluang. Ya orang tua banyak duit banyak waktu. Nah kita masuk ke dunia itu. Nah ini adalah satu bisnis. Nah ini sekarang lagi dipersiapin konsepnya. Mungkin nanti nggak lama saya akan launching. Kemarin 1 Agustus sudah saya launching, yachtnya sudah saya launching. Tapi bisnisnya seperti apa, mungkin beberapa bulan ke depan saya mau launching lagi. Oke, saya diundang nggak nih Pak launchingnya? Pasti diundang. Asik, kita yang pada penasaran, kita akan lihat apa sih bisnis dari Yolt ini. Prinsipnya begini, hidup sehat, kuat, dan bahagia. Ya, jadi ujung-ujungnya ke sana. Jadi orang yang kalau mau sehat, mau kuat, mau bahagia, masuklah ke kelompok Yolt. Dan saya rasa semua mau ya Pak? Ya, masih mau. Cuman kan banyak yang banyak duit nggak tahu kemana dia. Tapi banyak orang tua yang bilang, ya saya nggak bisa kayak gitu lagi karena udah tua. Ya, karena dia belum mengetahui bagaimana hidup dengan sosial atau dengan lingkungan yang banyak teman. Bagaimana hidup dengan tetap sehat, ya, bagaimana hidup dengan kondisi yang kuat, yang seperti yang saya lakukan. Ya, saya masih punya target bahwa di umur 100, saya masih bisa bench press 80 kilo. Bench press 80 kilo? Ya. Bapak sekarang bench press berapa kilo, Pak? Bench press saya sekarang 75. Dan ini kan naik terus. Dan nanti sudah 80, saya akan tahan sampai umur 100, saya tetap. Jadi intinya otot ini kalau kita jaga, kita latih, dia nggak akan menurun. Dia akan bertahan. Jadi bahkan di usia Bapak masih mau meningkatkan dia. bench press? Saya naikinnya pelan-pelan.
Dari 60 sekarang sudah bisa 75. Nanti saya sampai 80 saya akan stop. Saya akan bertahan di situ. Untuk jaga dia jangan turun. Saya kayaknya bench press 80 nggak kuat deh, Pak. Coba nanti kita lihat ya. Oke. 75. Ya, bench press, pull up, sit up. Kalau sit up 100 kali udah nggak ada masalah. 100 kali? 100 kali nggak ada masalah. Pull up Bapak kuat berapa kali? 20 kali. Wah. Jadi kalau itu dilatih terus ya nggak akan turun dong. Jadi langsung pakai bar, nggak pakai langsung aja bar langsung pull up, nggak? Iya, Nggak pakai langsung. pembantu seperti Nggak itu? pakai pembantu. Oke. Tarik langsung bisa. Tarik langsung. Keren guys. Kita aja yang masih muda belum tentu bisa 20 kali ini pull up ini. Keberatan di mana saya juga nggak tahu. Itu menarik juga. Semuanya latihan sih. Kalau kita rutin, konsisten latihan, harusnya nggak ada masalah. Bisa nggak sih kita mulai latihan di usia 55 contohnya, Pak? Nggak ada masalah, 60 juga ada masalah. Tapi kalau mau baik sih mulai menjaga supaya hidupnya bisa panjang umur, bisa sempurna, itu harus dimulai di usia muda. Muda itu seberapa muda? Ya 20 ke atas lah. Sudah mulai melatih dirinya supaya bisa hidup 3 digit. Oke. Jadi harusnya dimulai dari tahun usia sekitar 20-an. Jadi Bapak mulai sudah sejak 20-an? Memang sejak muda saya hobinya memang olahraga. Maka tadi saya bilang kesenian, dalamnya juga ada olahraga. Saya pernah juara berenang juga. Sehingga olahraga berenang itu juga menjadi salah satu hobi saya. Dan begitu masuk usia 40-an, olahraga itu saya tinggal semuanya. Karena sibuk dengan pekerjaan. Karena olimpiknya lagi booming kan. Tapi ya setiap hari tetap kerja. Kerja dengan produksi maksudnya. Nah, tetap ada keaktivitas. Begitu masuk usia 50, 55 saya balik lagi. Saya memprioritaskan mengenai kesehatan lagi. 70 semakin intensif nanti ke depan. Dan saya lihat Bapak juga ada bela diri ya? Ikut bela diri juga, Pak? Ya, saya memang waktu muda salah satu hobi juga karate. Sempat sampai ban coklat. Setelah itu berhenti. Belakangan ini saya teruskan lagi ban hitam. Ya target saya terakhir sih mudah-mudahan beberapa tahun ke depan sebelum 75 mungkin saya bisa dan 4. Wow, sebelum 75 dan 4. Keren banget. Bisa-bisa jangan-jangan Bapak bisa masuk rekor muri ini. Enggak juga. Pak, bicara dalam family juga menarik banget. Anak Bapak, Imelda Francisca, jadi Miss Indonesia sebelum memimpin Olimpik ya, perusahaan Olimpik. Jarang banget saya lihat di keluarga pembisnis sukses, anak itu diberi kesempatan jadi model dan jadi bintang iklan atau apapun itu. Nah, ada nggak sih filosofi di balik itu, Pak? Jadi saya ini anak yang laki-laki namanya Santo itu lebih menangani furniture. Ya, di samping kalau di daerah timur adik saya namanya Pak Edi Gunawan. Itu untuk Indonesia Timur, bahkan sekarang sampai ke barat. Tapi anak saya sendiri yang namanya Santo Franciscus, dia anak laki-laki, dia lebih menangani furniture sama online bisnis tadi. Kemudian Imelda menangani properti. Ya, memang waktu saat dia masuk ke Miss Indonesia saya nggak tahu. Nggak tahu. Waktu dia pulang dari Amerika saya suruh bantuin saya duduk di HRD sebagai supervisor. Oke. Ya karena dia lulusan psikolog, maka saya taruhlah dia di HRD. Diam-diam nggak tahu dia pergi daftar untuk jadi Miss Indonesia. Sudah dia masuk keterima, bahkan masuk finalis ya kan. Karena finalis itu waktu itu ada 33. Dia masuk salah satunya. Baru dia laporan sama saya. Bapak, saya sudah masuk nih Miss Indonesia, gimana? Ya udah, lanjutin aja. Jadi dia diam-diam, nggak berani laporan. Kalau dia laporan pasti nggak saya kasih. Oh begitu? Iya. Oke. Karena waktu itu saya suruh dia nangani pekerjaan HRD. Karena jumlah karyawan waktu itu 6 ribuan kan. Jadi saya kepengen dia khusus menangani human resource. Diam-diam dia pergi daftar sama teman-temannya. Diam-diam ya? Diam-diam. Oke. Tapi kalau dia udah masuk ya saya support. Nah ngedidiknya gimana tuh Pak? Brain, beauty, dan juga bisa sukses. Sebetulnya yang lebih dominan didik anak sebetulnya ibunya. Saya lebih kepada pekerjaan ya.
Jadi ngedidiknya itu sih lebih, kalau dari segi saya lebih menjadi teladan. Jadi teladan. Menjadi teladan. Ya. Kayak seperti sekarang, karena saya suka olahraga, anak saya, cucu saya semua olahraga. Semua? Semuanya. Olahraga serius semua? Mereka nyontoh orang tua. Jadi sebetulnya kita mau didik anak kita baik, harusnya kita dulu dong. Menjadi pola buat mereka, buat contoh buat mereka. Dan mereka kan nyontoh kita kok. Jadi kalau anak kita nggak baik, bisa jadi itu karena kita tidak memberi contoh yang baik ya? Betul. Kadang-kadang juga bisa lingkungan, tapi ya yang namanya sebagai sosok orang tua harusnya bisa jadi model, bisa menjadi contoh buat anak-anaknya, bahkan ke cucu-cucunya. Dan cucu saya sekarang yang 12 tahun juga udah mulai fitness dia. 12 tahun? 12 tahun udah fitness. Dia kepengen saingin opanya gitu. Seru juga ya. Jadi 12 tahun udah mulai fitness. 15 tahun udah six pack ya kan jangan? Iya. Oke, itu menarik sih. Kalau bicara tentang family, memang terkadang ya saya lihat kan juga merupakan banyak tantangan ya Pak ya di bisnis keluarga ya. Rebut-rebutan, berantem-beranteman tapi di bisnis Bapak kayaknya aman terkendali nih. Ya, anak syukur lah, anak-anak saya tiga-tiganya kompak gitu. Ya, ada ribut tapi mereka lebih kecenderungan kebersamaan, saling menghargainya kental sekali. Kenapa bisa begitu Pak? Bisa kompak? Karena kembali lagi ke contoh, saya dengan saudara-saudara saya dari keluarga sederhana, punya saudara 13 orang. Bapak 13 saudara, semuanya laki-laki, saya yang ketiga. Dan ini sebuah keluarga besar yang juga nggak akur gitu loh. Akur. Waktu saya mulai juga 3 bersaudara, akur juga. Jadi ya ini semua jadi contoh buat mereka gitu loh. Jadi mereka melihat bahwa ya dari level di atasnya akur, akhirnya juga semuanya akur. Ya harusnya juga, mungkin kadang-kadang mereka nggak akur, ya kita sebagai orang tua harus membuat mereka menjadi akur juga sih. Oke, menarik. Nah kalau bicara pandemi ini sekarang kan lagi menantang nih Pak. Pandemi di era COVID ini kan sekarang menantang. Bapak ada nggak sih tipsnya untuk para pembisnis di luar sana? Memang kalau cerita COVID itu sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. COVID ini sekarang boleh katakan kondisi sudah kembali lagi ke zaman dulu waktu bulan COVID. Cuman situasi dan kondisinya sudah berubah. Jadi sekarang itu lebih kepada bagaimana kita memiliki inovatif untuk membuat barang lebih murah dan lebih menarik. Itulah yang akan menjadi raja. Jadi kalau kita slow atau nggak mau berubah, nah disitulah masalah. Jadi harus mau berubah ya? Harus mau berubah, kita ikutin pasar, kemudian dengan tindakan cepat kita harus berubah. Dengan tindakan cepat? Iya, dan perubahan itu harus menjadi rutinitas. Menjadi rutinitas? Iya. Berubah lagi. Seberapa rutin Pak? Ya kalau kita jual satu produk mesti cepat inovasi lagi, yang baru lagi. Dengan harga yang lebih murah lagi. Jadi harus terus belajar ya? Harus terus belajar. Karena ya hidup ini ada proses belajar. Bicara tentang Pak Au, yang saya lihat udah hampir memiliki segalanya lah. Bisnis sukses, keluarga happy, dan sehat juga. What is next for you? Next buat saya, tadi sebentar saya sudah tangani. Yang jelas, tadi saya sudah jelaskan, tapi yang jelas saya next itu adalah pengen mendapatkan kesehatan prima. Kekuatan yang tetap saya pertahankan, baik fisik maupun mental, juga kebahagiaan yang saya kejar. Ya, memang sekarang saya sudah bahagia, boleh katakan tiap hari lah bawaannya happy terus. Nah ini yang saya pertahankan. Happy terus? Happy terus saya.
Dari sisi bisnis, ada yang mau di-reach lagi nggak, Pak? Saya sekarang justru lebih kepada bagaimana aset saya yang ada pelan-pelan saya jual dan saya nikmati hidup. Nikmatin hidup. Ya. Oke. Dan anak-anak ini biarkan mereka maju dengan bisnisnya masing-masing. Jadi dibiarkan mereka. Jadi prinsip saya tidak mau membagi harta kepada anak. Tapi yang saya tinggalkan adalah kepintarannya saja. Jadi Bapak tidak mau membagi harta kepada anak dan yang mau dibagi apa, Pak? Karena itu saya yang cari, harus saya nikmati. Nanti ada sisa baru buat mereka. Menarik. Karena mereka sudah saya sekolahkan, sudah saya kawinkan, ya kan. Mereka sudah pinter, nggak dikasih modal pun harusnya pinter, harusnya bisa sukses. Tapi kalau mereka dikasih duit, kalau bodoh pun nggak akan bisa sukses. Daripada dihabisin mereka, mendingan saya habisin sendiri. Menarik. Ya, jadi saya punya konsep, saya tidak mau bagi harta kepada anak. Lebih bagus saya habiskan bersama karyawan, orang-orang yang pernah berjasa buat saya habiskan dengan teman-teman, terus buat keluarga udah pasti ya. Tapi setelah ada sisa ya mungkin saya bantu orang-orang yang memang butuh. Jadi paling baik adalah pada saat saya tutup usia, aset yang ada sisa sedikit. Mungkin 10% gitu? Mungkin 10%. Yang saya dirikan yayasan nanti paling masuk ke situ. Dan sisanya Bapak untuk happy-happy, senang-senang? Untuk happy-happy. Oke. Ya, jadi saya udah kerja 50 tahun kan. Sampai sekarang saya kerja udah 50 tahun. Nah ini saya punya 50 tahun lagi untuk menikmati. Jadi boleh katakan saya udah lewat 20, jadi saya hitung-hitung saya masih punya kurang lebih sekitar 30 sampai 50 tahun untuk menikmati. Sekarang 70. 100 mah lewat. Jadi 30 sampai mungkin saya bisa usia 120. Jadi cari uang 50 tahun, 50 tahun kita nikmati. Nggak khawatir anak tidak bisa mencari nafkah sendiri atau sesukses Bapak? Karena banyak pengusaha di luar sana kan ketakutan anaknya nggak mampu atau ketakutan anaknya di bawah standar. Itu saya sering dengar pengusaha-pengusaha pada bilang gitu tuh, gimana ya anak saya ya kalau saya tinggal. Bahkan saya banyak sekali ngelihat yang orang tuanya ya nggak bisa keluar dari bisnisnya, Pak. Mesti dia terus karena anaknya ya dalam tanda kutip disebutnya kurang berguna lah begitu. Kembali lagi tadi saya bilang kita namanya kita hidup kita harus percaya sama orang, apalagi ke anak sendiri ya. Ke orang lain saja kita percaya, apalagi anak sendiri ya kan. Jadi saya suruh mereka mulai merintis bisnis yang ada. Bisnis saya yang ada ya saya jual ke mereka. Jual? Bukan kasih? Bukan, saya jual sebagian ke mereka, hutang sama saya. Hutang, nanti saya akan tagih tuh, umur sekian saya akan tagih. Wow. Ya jadi sisa yang ada pelan-pelan saya jual ke dia, atau jual ke orang lain. Jadi supaya mereka punya tanggung jawab, mereka dijual kita kasih hutang, nanti kita udah tua kita tinggal nagih hutang, bukan minta loh. Nagih utang. Ini nanti saya boleh klarifikasi nggak nih sama anak Bapak nih tentang silakan. Utang? Boleh. Oke. Nanti ya kita tunggu di sesi selanjutnya. Saya pengen klarifikasi. Beneran utang nggak sih ini? Karena jarang banget saya ngelihat orang tua yang nagih utang kepada anak ya, apalagi di Indonesia ini, Pak. Kalau minta tuh sama mereka susah. Tapi kalau minta utang kan itu hak kita. Jadi daripada kita kasih aset, kita jadikan hutang kan buat dia. Iya. Syukur-syukur dia bayar, nggak bayar juga udah anggap aja kasih. Menarik ya, menarik banget guys, menarik banget. Pak, ada nggak sih hal gila yang Bapak masih mau lakuin dalam hidup? Hal gila ya? Saya masih ada 2 sih yang harus saya lakoni atau saya akan coba. Satu adalah para layang. Yang kedua adalah terjun payung. Terjun payung. Nah, terjun payung ini saya rencana saya mau lakukan di New Zealand karena di sana
Menurut berita di sana lebih aman dan safety-nya bagus. Maka nanti mungkin setelah COVID ini betul-betul selesai, saya akan coba ke sana untuk coba Terjun payung ya. terjun payung. Asik banget itu. Karena memang saya memang suka terhadap tantangan. Jadi hal-hal yang agak rawan itu saya suka. Oke. Terjun payung kebetulan saya juga penasaran. Pernah nggak? Saya belum pernah, tapi saya penasaran. Nanti kita coba sama-sama ke New Zealand. Boleh. Moga-moga jantung saya kuat ya. Pak, kalau kita tarik satu benang merah dari hidup Bapak mengenai kisah sukses Bapak, apa sih kunci sukses dari seorang Au Bintoro? Kalau cerita kisah sukses harusnya tidak bisa sesederhana itu tarik garis benang merah. Saya lebih suka menjelaskan dengan versi saya, kita bagi menjadi beberapa dimensi. Ya. Di sini paling tidak ya ada 5 dimensi kalau menurut saya dari segi sebuah kesuksesan. Yang pertama ya dimensi pertama adalah fisikalitas. Fisikalitas. Ya, jadi seorang sukses itu harus memiliki fisik yang baik, mental yang baik, fisik kan. Jadi dia harus memiliki fisik kesehatan yang bagus. Kalau enggak dia nggak bisa dibilang sukses. Nggak sehat, nggak sukses. Nggak sukses. Oke. Nah, yang kedua dia harus memiliki intelektualitas yang baik. Pemikiran ya. Iya. Kepintaran. Nah, ini lebih kepada bukan dia pintar, tapi bagaimana dia memiliki kemampuan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan otak dia. Terus belajar, nggak pernah berhenti. Ya, bahkan di September ini saya juga akan belajar lagi, akan kuliah untuk coba ngejar S1 masuk di UI saya. September ini saya masuk keterima di UI saya. Di usia 70. Usia 70. Dan saya rencana setelah saya kuliah selesai, saya punya S1, saya mau jadi dosen. Wow. Ya, jadi di masa tua ya saya harus ngajar. Jadi udah keterima, tinggal nanti September ini saya akan coba lihat kira-kira bagaimana rasanya duduk di bangku kuliah. Itu mau saya nikmati. Karena nggak pernah, bahkan dulu sudah membangun Olimpik hanya lulus SMP ya. Ya, mungkin saya dapat 3 tahun di sana kan. Ya. Nah, mudah-mudahan 3 tahun ini saya bisa selesai dan setelah itu saya mau ngajar. Ya, karena memang di Indonesia kurang dosen khusus bahasa Cina. Jadi saya ambil sastra Cina. Ya, dan itu kelihatannya buat saya nggak ada kesulitan lah. Memang basicnya udah ada. Itu kalau kita lihat dari intelektualitas. Yang ketiga harus kita lihat juga dari aspek sosialitas. Iya, karena kita hidup ini butuh, lingkungan kita ini butuh banyak teman. Selama kita nggak punya teman, kita nggak bisa dibilang sukses. Tapi ya teman ini ya artinya teman, apakah itu baik apa tidak. Yang jelas kita harus di lingkungan kita ini harus banyak teman. Nah, itu dari aspek sosialitas. Yang berikutnya lagi adalah mengenai mentalitas. Ya, jadi kita harus punya satu mental atau satu karakter yang baik lah. Jangan sampai nanti kita meninggal, tinggal nama jeleknya yang diomongin. Banyak pengusaha-pengusaha sukses setelah tua malah hilang namanya. Tapi ada juga yang terus masih diomongin. Seperti William, ya kan masih selalu disebut namanya. Karena dia punya nama harum. Ya, jadi itu baru bisa dibilang sukses. William salah satu bosnya Astra ya Pak ya? Betul, ya kan. Dia punya perilaku yang baik, attitude-nya baik, dia disenangin anak buah. Maka di sini saya lebih katakan bahwa mental dia bagus. Ya. Terus aspek berikutnya yang terakhir adalah spiritualitas. Ya. Jadi artinya spiritualitas bukan sekedar agama, tapi paling tidak dia memiliki spirit semangat. Semangat yang terus tidak pernah berhenti.
sekalipun dia tua, tapi dia tetap bersemangat. Nah, jadi ya itu 5 dimensi ini ya, ada fisikalitas, intelektualitas, sosialitas, mentalitas, sama satu lagi adalah spiritualitas. Nah, kelima ini mampu nggak dia memaksimalkan? Semakin dia mampu memaksimalkan, maka semakin tinggi tingkat kesuksesannya. Oke. So guys, sukses bukan hanya tentang uang. Sukses adalah mengenai 5 dimensi tersebut. Kalau Anda bisa mengumpulkan 5 dimensi tersebut dan terus meningkatkan, Anda baru disebut sebagai seseorang yang memiliki kesuksesan komplit. Anda dapat paket komplit. Ya. So Pak Au, thank you very much untuk waktunya hari ini, sangat berharga. Tidak sengaja sejam setengah. Sejam setengah, kita cukup ngobrol banyak. Thank you banget. Saya juga belajar banyak hari ini mengenai Pak Au Bintoro, mengenai konsep-konsepnya yang cukup unik yang saya rasa bisa langsung saya aplikasikan sih. Terima kasih. So thank you Pak, thank you. Mungkin ada quote-quote dari Pak Chandra buat saya. Quote, wah kalau quote saya ke Bapak, mungkin jangan berdoa untuk mendapatkan hidup yang mudah, tapi berdoalah untuk mendapatkan kekuatan untuk mengatasi hal tersebut. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Bruce Lee. Dan saya rasa itu cocok banget untuk Pak Au Bintoro. Oke, saya juga ada quote satu buat teman-teman. Tua pasti, tapi jangan pernah merasa tua. Dan buat yang muda, ya semasih muda, mulailah mempersiapkan untuk hari tua. Supaya tua ini hidup semakin nikmat. Itu saja sih. Very good. Jadi hidup itu harus dipersiapkan sejak muda, buat Anda yang muda. Betul. Buat yang tua, jangan pernah merasa tua. Buat yang tua, jangan pernah merasa tua. Karena tua atau muda ada di pikiran ya Pak? Betul. Ya, saya juga harus mulai mendapatkan semangat seperti itu nih. Jujur Pak, ini nggak pakai skrip, tapi jujur saya terinspirasi dengan Bapak. Terima kasih. Terutama sejak sebelum kita bertemu, saya ngelihat Bapak, wah fit banget. Saya juga ngobrol sama mertua dan juga dengan orang tua saya. Mereka juga jadi lebih mau olahraga. Karena mereka juga mulai merasakan bahwa, penting loh kalau memang pengen jadi seseorang yang kuat. Dan sebetulnya di usia yang tua itu bukan merupakan sebuah halangan untuk tampil sehat. Untuk sehat. So thank you very much Pak Au. Terima kasih, sama-sama. So guys, pasti belajar banyak banget kan hari ini. Pak Au Bintoro udah sharingnya dahsyat banget. So dari saya dan Pak Au Bintoro, salam miliarder.